Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Ana. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, organ gerak hewan. Mari kita simak video selengkapnya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui media pembelajaran yang ditampilkan, siswa dapat menganalisis informasi fungsi organ gerak hewan dengan tepat. Kedua, dengan melihat video pembelajaran organ gerak hewan, siswa dapat menganalisis ide pokok pada sebuah paragraf. Yang ketiga, setelah melihat tayangan video tentang organ gerak hewan, siswa dapat mempresentasikan ide pokok dan kalimat pengembang. Ayo Pusi, kejar. Aduh, Pusi, jangan kenceng-kenceng dong larinya. Wah, si Pusi kenapa bisa lari kenceng ya? Nah, anak-anak, tahu nggak kenapa hewan dan makhluk hidup lainnya bisa bergerak ya? Yuk kita cari tahu. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, apa saja yang dapat kalian lihat? Ya, benar. Dalam gambar ini ada harimau yang sedang berjalan, ikan berenang, dan burung yang sedang terbang. Nah, mereka semua bergerak. Bergerak adalah ciri dari makhluk hidup. Hewan dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia juga memiliki alat gerak, yaitu tangan dan kaki, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Bagaimana manusia dan hewan bisa bergerak ya? Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Secara umum, gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau kedudukan. Contohnya, manusia berjalan, burung terbang, harimau berlari, itu adalah contoh dari gerak aktif. Gerak pasif dialami oleh tumbuhan. Gerakannya sangat lambat. Gerak pasif tidak menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan. Contoh dari gerak pasif yaitu tumbuhan putri malu yang mengatupkan daunnya ketika mendapat sentuhan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan relaksasi atau memanjang dan kontraksi atau memendek. Selain itu, otot juga terdapat senyawa kimia, yaitu protein aktin dan myosin. Kedua senyawa kimia tersebut bergabung membentuk aktomyosin. Nah, adanya aktomyosin inilah yang dapat menyebabkan otot bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Gerakan tulang mengikuti gerakan otot yang melekat pada tulang. Meskipun demikian, tulang mempunyai peran penting dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selain sebagai alat gerak, tulang berfungsi menopang berdirinya tubuh serta melindungi organ-organ vital tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Mari beraktivitas. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jenis gerakan apa yang sedang dilakukan pada gambar ini? Dan
bagian tubuh mana yang aktif melakukan gerakan. Pada gambar 1, jenis gerakannya adalah berlari dan menendang. Bagian tubuh yang dominan untuk melakukan gerakan adalah kaki. Sedangkan untuk gambar kedua, jenis gerakannya berenang. Bagian tubuh yang dominan melakukan gerakan, sirip dan ekor. Nah, sekarang coba perhatikan lagi gambar selanjutnya. Jenis gerakan pada burung adalah terbang. Bagian tubuh yang dominan untuk melakukan gerakan adalah sayapnya. Perhatikan teks berikut. Gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak. Dengan sistem organ gerak tersebut, membuat manusia dan hewan mampu berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Pada teks ini, ide pokoknya terletak di bagian mana ya? Ide pokok merupakan sebuah ide mendasar menjadi pengembang suatu paragraf. Ide pokok bisa berupa kalimat utama yang berada di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Pada teks paragraf ini, ide pokoknya terletak pada gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak. Sebagai latihan, bacalah teks berikut. Setelah membaca teks paragraf di atas, berdasarkan informasinya, tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Kerjakan secara mandiri. Dari video yang telah ditayangkan, jelaskan bagaimana hewan bisa bergerak. Buatlah laporan secara singkat terkait video tersebut. Thank you for watching this video. See you again on the next video. Don't forget to like, subscribe, and share.